Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini Sabda Bina Umat, Minggu 13 Maret 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema adat istiadat dan iman. Di dunia ini, semua suku punya adat istiadat yang dipelihara dan diberlakukan sepanjang zaman. Terkadang, adat dan iman Kristen kurang cocok satu sama lain. Ada orang Kristen yang menolak adat, ada juga yang menyesuaikan adat dengan iman, atau membuat keduanya berjalan bersama. Ada juga yang lebih mengutamakan adat sementara iman dikesampingkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya kita menempatkan diri dalam masalah ini? Menolak adat atau menyesuaikan adat dengan iman? Mari kita lihat sikap Yesus sehingga kita juga dapat mengambil sikap atas permasalahan adat dan iman. Dalam bacaan ini, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, adat istiadat adalah yang utama. Namun menurut Yesus, yang paling utama adalah firman Tuhan. Yesus tidak menolak ataupun menentang adat istiadat. Ia juga mengajarkan kita untuk tidak mencampur adukan adat istiadat dengan iman, melainkan menempatkan firman Tuhan
sebagai yang menerangi adat istiadat. Maksudnya begini, kita boleh memberlakukan adat istiadat, namun jika adat itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan, karena firman Tuhanlah yang menerangi hidup kita, bukan yang lainnya. Untuk mengetahui mana yang boleh atau tidak, marilah kita bergaul erat dengan firman Tuhan. Pada akhirnya, kembali kepada perkara semula, yaitu soal adat istiadat yang terkait dengan hukum kekudusan dan kenajisan. Contohnya membasuh tangan sebelum makan. Yesus menekankan bahwa apa yang keluar dari mulut, yaitu kata-kata yang menyakiti orang lain, mengejek dan merendahkan orang lain, ataupun mengomel, itulah yang menjadikan diri kita najis dan tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi, jagalah mulut kita. Baiklah kata-kata yang keluar dari mulut kita memberikan kedamaian, ketenangan, dan penghiburan kepada orang-orang yang mendengarnya. Doa pagi ini, sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebenaran-Mu menjadi pemandu yang teguh bagi kami dalam kembara hidup ini. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.